Netizen jangan berharap bahwa Polda Jabar ataupun Polres Cirebon akan mengucapkan kata maaf di ruang publik untuk Peggy Setiawan, karena mereka pasti akan berlindung di kata-kata kami hanya menjalankan tugas. Ya, kurang lebih alibinya seperti itu. Tapi yang saya tunggu-tunggu sih, pengen banget ngelihat wajahnya Kabid Humas Bapak Sandi yang sangat tegas mengatakan bahwa penyidik tidak asal-asalan. Ya, saya nunggu-nunggu banget, ternyata Bapak Sandi nggak nongol-nongol. Aduh, dari matanya Bapak Kapolda Jabar nih, masyarakat Indonesia pasti udah bisa menebak apa yang ada di pikiran dia. Bun, kalau kasus 7 terpidana bagaimana? Nah, salah satunya AF, tangkap dulu, interogasi nanti. Makanya saya bilang ya, Linda, AF, berikan. Itu sebenarnya di antara orang 7 itu pertamanya 1 orang yang ditangkap kasus saja. Karena ada orang di sekitarnya di situ, ditangkaplah. Ya. Loh, kok udah maghrib kita masih jauh kene, bro? Ya, AF harus ditangkap. Ya kan? Awasi semua ya, bagi kalian yang terdekat dengan AF, dengan Liga Akbar ya. Saka ya, Saka udah benar-benar dia akan udah tanda tangan akan memberikan keterangan yang benar-benar. Ya, sejujur-jujurnya mereka dalam perlindungan Saka, ya kan. Nah, ini AF, coba nggak usah dulu deh cari yang namanya Dani, nggak usah ini, interogasi dulu yang namanya AF. AF tahu diberi tugas Rudiana itu seperti apa. AF tahu ya, AF paham betul diberikan tugas oleh Rudiana itu apa saja. AF tahu ya. Gitu, bro. Orang memperjuangkan kebenaran itu musuhnya banyak, intimidasinya banyak, bro. Bahkan ngadain sayembara. Orang yang tersinggung, pejabat pun mengadakan sayembara. Nggak hanya di situ pengacara aja, bro. Emang kalian saya nggak ada anti-teror? Ada lah. Sosok AF yang didesak Susno Duaji dan Reza Indragiri untuk diperiksa usai Peggy Setiawan diberi kebebasan. AF adalah saksi kunci kasus Vina yang kini dicurigai sebagai pelaku pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon. Ibu Peggy dulu menyebutnya saksi palsu. Kecurigaan bahwa AF bisa jadi adalah pelaku pembunuhan dalam kasus Vina Cirebon diungkap oleh ex mantan Kabareskrim Susno Duaji. Pasalnya, dulu kesaksiannya menyebabkan 8 orang masuk penjara dalam kasus Vina Cirebon dan Eki. Kini, setelah Peggy Setiawan bebas, AF didesak untuk diperiksa. Namun AF di sini seolah hilang bagai tak bersisa jejak sedikit pun. Seperti apa kilas balik sosok AF dan keterangannya dari mulai Peggy Setiawan ditangkap hingga bebas ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang si AF, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon yang sudah menumbalkan 8 orang tersangka, terutama Peggy Setiawan yang telah dibebaskan? Silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Dasar kamu gob, dasar kamu dasar tol. Nah, itulah contoh kata-kata kasar ya. Apakah pantas seorang penegak hukum dalam penyidikan untuk mencari sebuah pengakuan dari para tersangka dengan kata-kata seperti itu? Apakah mereka tidak diajarkan atau tidak bersekolah untuk menjadi pengayom yang baik dengan kata-kata? Ini pengakuan langsung loh dari orang yang menjadi korban salah tangkap, yang semulanya yang ditersangkakan, yaitu si Peggy ini. Dia bukan saja mendapatkan kata-kata kasar, tapi juga dia mendapatkan perlakuan tindakan fisik ya. Jadi dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas ya. Ada kontak fisik dari pihak penyidik kepada dirinya sehingga menyebabkan luka, ada beberapa luka di wajah ya, tepatnya di pelipis, dan juga belakangan kita dengar katanya ada luka di kepala juga. Ini parah.
parah. Penyidikan seperti ini dari pihak oknum para kepolisian memanglah sangat baj, ya. Ini sangat tidak mendidik. Ini fakta. Ini fakta yang memang mungkin di luar sana banyak selain dari Peggy ini dapatkan penyiksaan semacam ini, dan ini tidak tidak boleh dibiarkan, dan ini harus terus dicari, ya. Dicari kebenaran atas pengakuan selain Peggy. Itu ada beberapa yang memang pengakuan, entah itu mantan narapidana, bahkan dari narapidana yang masih di penjara, mereka itu banyak sekali yang mengatakan tidak diperlakukan secara adil dan secara manusiawi. Ini parah. Penegak hukum yang seharusnya membina rakyatnya untuk menjadi baik dengan cara yang baik justru mendapatkan kekerasan lebih dari seorang preman. Perlakuan kasar diterima Peggy Setiawan setelah ia ditangkap. Sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, ia bahkan mengaku tidak bisa tidur selama 2 malam dan mendapat pukulan dari polisi. Hal itu diungkapkan Peggy Setiawan dalam jumpa pers. Saat penangkapan pada 21 Mei 2024 silam, Peggy mengaku tidak ada pemukulan terhadapnya. Peggy Setiawan menyebut polisi yang memukulnya adalah penguasa gedung. Tetapi, perlakuan kasar hingga pemukulan diterimanya setelah ditangkap. Ada perlakuan kasar, semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman yang diterimanya. Selain itu, dia juga pernah dipukul bagian mata. Selain tidak menjelaskan ancaman seperti apa yang diterimanya, Peggy juga tidak menyebut siapa sosok polisi yang memukulnya saat itu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Kalau hanya dengan modal 2 barang bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka, penyidik juga akan menyidik ulang dan sebagainya, sebagai dia pembunuh dan sebagainya. Kalau memang rekayasa ini penyidik mengadakan bukti itu hanya diciptakan oleh penyidik, itu nggak sah bagi saya, nggak sah. Dari mana? Ya kan, udah jelas-jelas semua bukti, cuman 2 bukti yang memperkuatkan dia sebagai pembunuhnya. Ada apa dengan kalian? Kalian sebagai pengadilan harus adil, ya kan? Kalau hanya bukti sebuah motor, foto, dan ini penyidik bisa aja begini-begini, ya. Jadi bisa saja penyidik itu menciptakan barang bukti. Itu diciptakan oleh penyidik, bukan berdasarkan hasil dari pembuktian yang sebenarnya. Ya kan? Bisa saja permainan seperti itu. Kalau yang namanya kasus ini, Peggy yang akan dijadikan tersangka, akan dipanggil ulang, disidik ulang, ya, penyidik itu yang harus dicopot. Kenapa bisa jadi para penyidik itu menciptakan alat bukti, bukan alat bukti yang sebenarnya. Apapun itu kalau diciptakan oleh mereka pihak penyidik itu maunya menang sendiri, tahu. Ada apa? Itu suatu pertanyaan. Kalau penyidik menciptakan barang bukti itu beda dengan hasil bukti survei yang sebenarnya. Ya, menciptakan barang bukti itu ya memang biadab buat saya. Kalau begitu ada unsur menciptakan, ini para penyidik menciptakan alat bukti nantinya. Paham sampai di situ? Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandi Ruharjo mengungkapkan, sampai saat ini Polda Jawa Barat masih terus mendalami seluruh proses penyidikan dalam kasus Vina Cirebon. Saya menyampaikan bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat, kata Kabar Eskrim. Melihat sejauh mana proses yang ada, kata Juhadani. Dalam amar putusan pra-peradilan, Peggy disebutkan terdapat tahapan formil, mungkin tidak dipatuhi penyidik sehingga dianggap penetapan status tersangka tak sesuai prosedur. Juhandani menjelaskan memang seharusnya
pihak aparat mendapatkan asas praduga tak bersalah kepada Peggy Setiawan, bukan main tangkap saja. Lebih lanjut, pihak Kabareskrim Polri pun menghormati keputusan hakim dalam proses pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Ini tentu saja menjadi evaluasi bagi kita semua. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik yang ada. Bagaimana proses itu? Ucap Yuhandani. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian para warganet atau seluruh netizen Indonesia? Silakan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudahan TV, pamit, sampai jumpa.